Oke, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Ada yang vaksin tadi di kampus? Saya, Pak. Anissa, sama siapa lagi? Nggak ada? Syarifah. Syarifah? Iya, Pak. Oh, berdua sama Syarifah tadi? Iya, Pak. Nah, yang lain nggak sudah vaksin ya? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar geometri lanjutan. Yang akan saya bahas di sore hari ini adalah chapter 6 ya. Chapter 6 di halaman 61 ya, buka bukunya halaman 61, chapter 6 atau chapter 6. Materinya adalah creating two column proof. Creating itu membuat ya, atau create ya, membuat, two column, dua kolom. Nah, creating two column proof, dua kolom pembuktian. Nah, gitu. Jadi kita akan melakukan pembuktian dengan dua kolom. Nah, gimana caranya? Nanti saya akan ajarkan, gitu ya. Dan ini untuk basic, ya. Sekali lagi untuk basic, ya. Namun sebelum ke sana, ke chapter 6, saya akan sedikit mengingatkan ke chapter 5, ya. Chapter 5 tentang induktif dan deduktif reasoning, ya. Jadi saya akan review sedikit chapter 5, karena kan minggu lalu saya share-nya itu belajar mandiri melalui YouTube gitu ya. Jadi saya akan sedikit menyinggung chapter 5. Sebentar. Oke. Chapter 5 ya. Chapter 5 itu kemarin materinya ada induktif sama deduktif ya. Ada yang sudah nonton videonya, video sebelumnya? Tahu bedanya nggak induktif sama deduktif? Ada yang tahu nggak? Induktif itu dari khusus ke umum. Apa Irfan? Induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Oke. Di dalam kajian atau pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat inti ya. Kalimat inti dari suatu paragraf itu deduktif sama induktif gitu ya. Yang induktif, paragraf yang induktif atau kalimat intinya yang induktif itu berada di akhir kalimat gitu kan, atau sifatnya tadi benar dari khusus ke umum gitu ya. Kalau deduktif itu biasa di awal kalimat atau umum ke khusus gitu. Itu dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau di matematika contohnya sendiri bagaimana? Nah, di dalam matematika pembuktian itu terbagi menjadi dua ya. Makanya judulnya di situ ya, judulnya itu chapter 5 kalau kalian lihat. Nah, harapan saya kalian sudah nonton videonya gitu ya. Jadi induktif, kalau belum nonton tontonlah. And deduktif ya. Reasoning ya. Aduh. Sebentar. Ya. Reasoning atau pembuktian gitu ya. Jadi induktif itu kita bicaranya adalah membuktikannya itu dari contoh-contoh yang sudah ada gitu ya. Kalau di halaman kalian lihat ya, halaman 50, bukan halaman 50 ya. Buka buku geometrinya itu halaman 50 ya. Di situ kalimatnya ya, buka PDF-nya. Inductive reasoning is the process of drawing conclusion from experience. Tuh. Jadi pembuktian secara induktif adalah proses menggambarkan atau membentuk atau mencari kesimpulan dari pengalaman gitu ya. Experience ya. In mathematics ya, atau di dalam matematika, you use inductive reasoning to guess what might be true ya. Jadi apa yang mungkin benar dari pola suatu bilangan misalnya, a numerical pattern gitu ya. Jadi misal gini, induktif itu misalnya kayak gini, ini saya kasih contoh aja. Ini saya review sedikit karena
khawatirnya nggak nonton ya, nggak nonton videonya gitu. Jadi induktif itu kayak misalnya gini. Bentar, ini saya hapus aja deh. Bentar ya. Oke. Induktif itu kayak gini. Jadi misalnya saya punya begini, pola ya, pola bilangan misalnya gitu. Pembuktiannya 3/1 adalah 3. Gitu ya. 3/2 adalah 3 kali 3. Ya nggak sih? Bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3. Oke? Pangkat ya, pangkat atau 3 kuadrat. Oke, ingat ini pelajaran SD? Ingat ya? Halo, perhatian. Ada orang di sana? Ingat, Pak. Oke. Lalu 3/3 itu berarti 3 kali 3 kali 3 ya, atau perkalian berulang sebanyak ininya, faktor pengalinya atau pangkatnya gitu ya. Jadi kalau di halaman 50 itu dia memberi contoh bahwasannya oke, perpangkatan adalah perkalian berulang, nah, kan gitu ya. Begitu pula 3/4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Ininya 4 ya. Nih. Kan gitu ya. 4. Pengaliknya gitu ya, atau faktornya gitu. 3/5 ya begitu pula 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini pengalaman ya, ini namanya pengalaman. Pengalaman atau experience ya, experience. Pengalaman kita ngitung gitu ya. Oh, berarti 3/6, oh berarti 6 kali. 3/7, 7 kali gitu ya pengaliknya gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah gitu ya? Apakah sampai di sini saja gitu ya? Secara rumus, yes. Dari sini, dari pengalaman yang terjadi, ya pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga, pengalaman keempat, pengalaman kelima, kita dapatkan bahwasannya, oh, suatu bilangan gitu ya, kalau dipangkatkan 1 hasilnya 1 gitu ya, ininya pengaliknya gitu ya. Jadi 3 bilang itu sendiri, ke pangkat 2 ininya sebanyak 2, ke pangkat 3 sebanyak 3. Berarti bisa dituliskan suatu bilangan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya, ya kan? Sebanyak N. Gitu ya, sebanyak N. Sorry, ini A aja ya. Sorry. Nah, gitu ya. Jadi sebanyak N. Gitu. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan suatu rumus kan gitu ya. Nah, dapatlah rumus gitu. Atau teorinya gitu ya. Teorema gitu ya. Teorema tertentu. Nah, seperti itu. Jadi kita dari experience, oh kita bisa nyimpulkan, oh ternyata kalau dipangkatkan rumusnya ada A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. Gitu. Namun rumus itu atau teorema itu yang kita sudah kita temukan masih bisa dibantah gitu kan. Atau kita dapat teorema baru karena ada pengecualian gitu ya. Apakah gitu ya? Apakah pola ini berlaku untuk pangkatnya 0? Pangkat 0. 3/0 apakah nggak ada tiganya gitu ya? Kan kalau 3/1 ini tiganya itu sebanyak 1. 3/2 tiganya sebanyak 2. 3/3 tiganya sebanyak 3. Nah, kalau pangkat 0 apakah sebanyak 0? Sebanyak 0 bagaimana? Kan gitu ya. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam aljabar ya, di dalam aljabar X pangkat 0 adalah 1. Ini dalam aljabar teoremanya. Dalam aljabar ya, algebra. Dalam aljabar X pangkat 0 adalah 1 dengan X suatu bilangan apa namanya itu? X tidak boleh 0. Nah, gitu ya. Jadi X nggak boleh 0. Dengan X tidak boleh 0. Ya, gitu ya. Nah, berarti kalau 3/0, apakah polanya ini berlaku? Enggak. Dari rumus atau dari sebentar. Ini ada orang. Oke. Dari aljabar ya. Kalau kita ingat di aljabar bahwasannya X pangkat 0 adalah 1 atau dengan X tidak sama dengan 0. Nah, berarti kalau 3/0 maka 3/0 adalah 1. Dapat rumus baru nih. Berarti ada pengecualian.
ada pengecualian terhadap experience yang kita lakukan, atau ada pengecualian terhadap pola yang kita lakukan, ada pengecualian terhadap numerical pattern yang kita lakukan. Nah, kalau ada pengecualian itu dinamakan ya, pengecualian atau counter example. Ya, contoh yang mengcounter gitu ya, contoh yang membantah. Ada satu saja contoh yang membantah, teori itu sudah nggak berlaku. Nah, di matematika begitu. Ya, di matematika gitu. Ingat-ingat. Ini ada banyak teori, berjejer. Ada 10 teori. Namun, ketika ada pola yang nggak sesuai, gitu ya, maka teori yang terbangun tadi bisa saja terbantah. Gitu. Nah, satu temuan tadi itu dinamakan counter example. Nah, 3/0 dinamakan counter example atau apa namanya itu, contoh yang bertentangan atau contoh pengecualian dari pola ini, ya. Karena ada pengecualian, ya tadi itu membantah sehingga muncul teorema baru. Oh, ternyata tidak selalu serta-merta langsung sebanyak n faktor, tapi bisa saja itu sama dengan 1 kalau bilangan bulat itu pangkatnya 0. Nah, gitu. Ya. Nah, itulah namanya pembuktian secara induktif. Jadi, induktif itu dari khusus tadi, kalau katanya Irfan, khusus itu apa? Khusus itu experience. Khusus itu kita apa namanya? Khusus itu kita nuliskan pola-polanya dulu. Habis nemu polanya, kita bikin rumus atau dapatkan rumusnya. Gitu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Induktif bisa dipahami? Halo, bisa? Bisa. Kalau ada pertanyaan ngomong ya. Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut. Gimana, bisa? Bisa. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bisa, Begitu. Pak. Oke, kita lanjut sekarang yang induktif. Nah, induktif bagaimana? Nah, induktif bagaimana? Induktif. Induktif lagi. Deduktif ya. Deduktif bagaimana? Ya, deduktif itu kebalikan dari induktif. Kalau di bahasa Indonesia tadi dari umum ke khusus. Nah, deduktif maksudnya adalah kita tidak bisa atau tidak boleh menjelaskan atau membuktikan suatu dugaan gitu ya, langsung masukin angka gitu, nggak bisa. Kalau langsung masukin angka itu induktif tadi, masukin angka, experience ya, pengalaman, hitung-hitungan, jadikan polanya dapat, jadi rumus. Kalau deduktif kebalikannya, jadi ada teorema-teorema tertentu kita bangun lalu terbukti. Nah, kayak gitu. Ya, bahasa matematikanya ada di halaman 58. Ya, lihat halaman 58. Deductive reasoning is the process of using fact. Nah, pembuktian secara deduktif merupakan proses menggunakan fakta, using fact. Ya, fact ya, menggunakan fakta, definisi. Nah, ini saya tuliskan ya. Jadi menggunakan fakta, definisi, kemudian rules atau aturan-aturan matematika, lalu kita menggunakan juga properti atau sifat-sifat, lalu kita menggunakan hukum logika, ya, hukum logika, the law of logic, hukum logika, ya, hukum logika atau law of logic to form a logical argument. Nah, kenapa perlu hukum logika atau kalimat logika? Karena nanti kita akan membuat argumen itu argumen yang logis, ya, argumen yang logis, argumen yang dapat diterima sehingga dapat digeneralisasi. Oke, sifatnya seperti ini, kayak gitu, ya. Nah, kalau ditanya, Pak, matematika itu jadi sifatnya induktif atau deduktif? Matematika itu sifatnya deduktif. Secara umum matematika sifatnya deduktif. Jadi pembuktiannya, konstruknya tuh jelas dari teorema-teorema yang ada, lalu bisa berlaku untuk umum, gitu.
ya. Jadi pembuktian itu ribet ya. Kalau deduktif itu pembuktiannya ribet ya. Kalau misalnya saya kasih contoh, Pak, bedanya induktif sama deduktif gimana? Contoh jelasnya begini deh. Bedanya ya, ini saya akan clear di sini ya. Misalnya saya punya apa? Oh ya, sorry. Kalau deduktif itu dia menggunakan teorema-teorema, definisi, pokoknya apa yang sudah berlaku universal di matematika. Ya, sifat-sifat dasar, definisi gitu. Dan itu beberapa tidak bisa dibantah gitu. Semisal kayak definisi titik. Titik merupakan unsur terkecil geometri, nah itu nggak bisa dibantah. Gitu. Ada aksioma-aksioma atau postulat-postulat tertentu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembuktian secara deduktif. Nah, gitu. Ya. Contoh, saya akan kasih gambaran. Saya akan kasih gambaran, Pak, deduktif sama induktif bagaimana nih? Misalnya ya, induktif dulu. Misal saya punya konjektur ya. Saya punya konjektur atau saya punya apa namanya tuh? Suatu asumsi di sini. Misalnya gini. Ini pelajaran SD malah, pelajaran SD. Kalian coba ingat-ingat bilangan ganjil coba ya. Bilangan ganjil genap aja deh ya, bilangan genap itu kemudian ditambah bilangan genap, hasilnya apa? Bilangan apa? Genap atau ganjil? Genap. Genap ya, genap tambah genap hasilnya genap. Apakah benar? Gitu kan? Nah, kita akan buktikan dengan dua cara tadi ya. Jadi ini masih review chapter 5. Kita akan buktikan dengan dua pembuktian tadi, induktif ya. Induktif. Induktif begini. Oke, genap itu 2. Genap itu 4. 2 tambah 4, 6. Benar. 2 tambah 6, 8. Benar. 10 tambah 4, 14. Genap juga. Benar. Ini genap, ini genap, ini genap. Genap. Dan seterusnya kita hitung. Misalnya, Pak, saya punya bilangan yang besar. 98 tambah 100. Oh, 198. Benar, genap juga, dan seterusnya. Dari sini kita bisa simpulkan, oh, bilangan genap tambah bilangan genap, ya genap. Terbukti. Gitu. Pak, apakah bisa dibantah? Bisa. Kalau ada, gitu ya, bisa dibantah, gitu ya. Bisa dibantah jika, apa tadi? Ada satu saja counter example. Misalnya, Pak, 10 tambah 4 itu, ini misal, 10 tambah 4 itu 15, Pak. 15 itu ganjil. Nah, berarti salah itu. Yang benar-benar tadi, ratusan yang benar tadi, pengalaman yang benar, terbantahkan dengan satu saja. Nah, di matematika gitu. Ya, ada satu saja yang bantah, hancur itu. Oke, bisa dipahami bahasa saya? Ini bahasa sederhana nih. Bisa dipahami? Bisa? Maksudnya tahu ya? Ya, jadi gitu. Ada satu saja, dah terbantahkan gitu. Makanya saya bilang, Pak, apakah teorema Pitagoras bisa dibantah? Namanya teorema Pitagoras. Mungkin saja bisa dibantah kalau memang ada yang menemukan bantahan teorema tersebut. Gitu. Sejauh ini sih masih relevan, masih dipakai gitu ya, masih dipakai. Makanya mungkin kalian akan berpikir, iya juga Pak ya, kok namanya teorema Pitagoras ya, bukan aksioma Pitagoras ya, bukan postulat Pitagoras ya. Berarti kalau teorema masih bisa dibuktikan, yes, masih bisa dibantah, yes. Kalau aksioma nggak bisa, itu postulat nggak bisa. Sebentar. Nah, kayak gitu, ya. Nah, sekarang deduktifnya bagaimana? Deduktifnya begini. Ini sederhana aja ya, ini contoh sederhana. Deduktif begini. Kita gunakan teorema atau definisi yang ada. Bilangan genap, definisinya apa? Coba, ada yang tahu definisinya bilangan genap? Apa bilangan genap itu? Bilangan yang, ada yang tahu? Coba sambil search, sambil browsing. Bilangan genap, bilangan yang Bilangan asli yang kelipatannya 2. bilangan yang kelipatan 2.
kelipatannya 2. Ini definisi ya, atau bisa kita tuliskan dalam matematika bilangan genap itu 2n. Definisi ya ini. Definisi. Nih, definisi menggunakan definisi gitu ya. 2n. Kelipatan 2. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Nah, jadi kelipatan 2 itu 2n. Oke? Itu definisinya. Sekarang dari definisi ini kita akan operasikan. Operasi biner ya. Atau operasi dua operasi gini ya, penyumahan gini ya. Operasi biner. Nah, berarti 2n tambah 2n sama dengan berapa? 4n. Kenapa 4n? Sifat apa? Karena 2 tambah 2 kan 4. Kenapa bukan 4nn? Ayo. Nah, itu ada sifat aljabarnya. Operasi aljabar ya nggak sih? Kalau kalian ingat, jadi 2n tambah 2n itu kan bisa kita tuliskan begini. Pak, koefisien kita kelompokkan dengan koefisien variabel dengan variabel tertentu. Kan gitu ya? Bisa seperti itu. Ya. Atau enggak 2n ini kita jabarkan sendiri. Oh, 2n itu 1n tambah 1n. Jabarkan sendiri. 2n ini 1n tambah 1n. Bisa. Boleh seperti itu kita jabarkan, gitu ya. Atau yang lebih sederhana bisa kita jabarkan begini. Begini Pak. Jadi 2 ini kan koefisien. Berarti bisa kita tuliskan begini Pak. 2 tambah 2n. Ya nggak sih? Sifat aljabar, gitu kan? Sifat apa ini? 2 kali n, 2 kali n gitu ya. Sifat distributif. Nah, jadi ada nama-namanya. Ini ada dasarnya. Dasarnya ini gitu kan, sifat-sifat. Sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4n. Nah, 4n. Kenapa? 4n. Ya, 4n ya, benar ya? Nah, 4n bisa, Pak, bagaimana cara membuktikannya bilangan genap? Kembali ke definisi. Kembali ke definisi. 4 itu apa? Gitu kan? Oh, 4 itu bisa kita tuliskan 2 dikali 2n. Ya enggak sih? Ya enggak? 4 itu 2 kali 2n. Katakanlah asumsi 2n sama dengan k. Maka menjadi gitu ya. Maka bentuk ini menjadi 2k. Ya nggak sih? 2n sama dengan k. 2k, nih mirip nggak? Nah, sehingga 2k adalah bilangan genap. Jadi, gitu kan? Dapat disimpulkan. Nah, gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi deduktif kayak gitu, bangunannya begitu. Dapat disimpulkan, bilangan genap tambah bilangan genap adalah bilangan genap, yakni 2k. K itu adalah 2n. 2 kali 2n sama dengan 4n. Nah, begitu. Nah, itu contoh bedanya membuktikan secara induktif sama deduktif. Gitu. Jadi, Pak, berarti deduktif kita susah ya? Iya, agak susah-susah gampang gitu ya. Deduktif itu agak susah-susah gampang melakukan pembuktiannya karena kita harus tahu teorema-teorema sebelumnya, kita harus tahu definisi-definisi yang kita gunakan. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau di SMA itu ada materi induksi matematika. Nah, induksi itu berarti induktif. Induktif. Nah, itu langkah-langkah induktif. Coba perhatikan cara ngerjainnya. Di substitusi. Jika n sama dengan 1, n sama dengan k, n sama dengan k plus 1. Nah, coba diingat induksi matematika. Nah, itu langkah pembuktian secara induktif. Namanya aja induksi, induktif ya. Nah, seperti itu. Oke, itu pengantarnya chapter 5 sebelum kita masuk ke chapter 6. Sampai sini ada pertanyaan, Bang Kali? Ada pertanyaan? Atau cukup kita lanjutkan ke chapter 6?
Bagaimana? Hello, anybody? Halo, perhatian. Kita lanjutkan atau bagaimana nih? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Syarifah, videonya mana? Syarifah belum ada videonya tuh. Oke, Syarifah sudah ada videonya. Oke, baik. Kita lanjut sekarang ke chapter 6. Nah, ini ya, ini yang penting nih chapter 6 ya. Chapter 6. Tadi pengantar aja sedikit ya. Mengingat-ingat. Jadi intinya chapter 5 itu gitu ya. Tapi kalau mau detail bisa ditonton ya. Chapter 6. Creating two column proof ya. Jadi membuat dua kolom ya, jadi pembuktian dengan dua kolom gitu ya. Jadi nanti intinya adalah ketika kita melakukan pembuktian sama kayak tadi ya. Jadi sama kayak tadi, sebenarnya saya sudah kasih contoh nih. Jadi kita akan pembuktian ya. Yang ini sebenarnya saya sudah kasih contoh. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah penyataannya gitu ya. Atau argumennya atau statementnya. Yang sebelah kanan itu nanti namanya reason ya, reason atau alasannya gitu ya. Jadi kalau dicatat nanti dua kolom tuh begini kan, gini ya, dua kolom. Nah, ini adalah statement, ini ada reason gitu. Jadi statement matematikanya yang kiri, yang kanan reason atau alasannya. Nah, gitu. Nah, berarti creating two column proof ini lebih kepada deduktif. Karena ada alasan-alasannya atau sifat-sifatnya. Reason itu alasan. Ya, alasan itu berisi tadi tuh sifat-sifat, aksioma, definisi dan seterusnya. Gitu, ya. Nanti saya akan kasih contoh, namun yang perlu kita bedah adalah coba kita lihat di halaman, kalian sambil buka ya, kalau misalnya Zoom-nya pakai laptop, satunya buka pakai PDF gitu ya. PDF-nya menggunakan HP bisa seperti itu ya, atau buka di laptop langsung boleh juga ya. Jadi saya akan buka di chapter sebentar. Sudah tampil ini? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Oke. Chapter 6 ya. Developing a proof ya, bagaimana mengembangkan suatu pembuktian. Ya. Nah, jadi nanti kalian tujuannya di sini adalah menulis ya, writing two column proof ya. Writing two column proof and then using proof for segment, proving statement about angles ya. Jadi pembuktian segmen atau ruas garis, kemudian sudut, sama memverifikasi ya hubungan sudut ya, angle pair relationship with proof dengan pembuktian. Nah, sebelum ke sana, yang perlu kalian lakukan adalah ini dia, halaman 62 bawah nih. Kalian perlu yang namanya tadi itu yang saya bilang, menghafal atau memahami sifat-sifat atau definisi-definisi atau aksioma-aksioma atau teorema-teorema sebelum melakukan pembuktian. Ya, sebelum melakukan pembuktian. Gitu. Sebentar ada iklan. Oke. Jadi beberapa ya di sini ya, algebraic proof ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Ada 9 properti atau 9 properti, bukan rumah ya maksudnya. Ada 9 sifat-sifat yang harus kalian pahami. Dan ini umum sudah, ini umum. Ya. Ini hanya mengulang. Kalian pasti sudah pernah dapat nih. Kita akan bedah satu persatu.
Sudah nampak nih, sudah besar? Sudah ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Yes. Ini satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah, mana bisa ya? Sebentar. Oh, annotate ya, annotate dulu. Oke. Nah, jadi saya langsung coret di bukunya aja, ini annotate ya. Addition, subtraction, multiply atau multiplication, division. Nah, 4 sudah hafal, gampang kan? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, gampang dihafal tuh. Addition, subtraction, multiplication, division. Addition property of equality. Equality itu ada persamaan. Sifat persamaan penjumlahan. Ya. Sifat pengurangan, sifat perkalian, sifat pembagian. Ya. Jika A sama dengan B, maka ya, if A equal B, A sama dengan B, then maka A tambah C sama dengan B tambah C. Nah, jadi gini, simpelnya gini. Oh, A sama dengan B. Ada C di kiri, ada C di kanan. Begitu pula pengurangan. Sama nih. Kiri dikurang, kanan dikurang. Kiri dikali, kanan dikali. Ya. Kiri dibagi, kanan dibagi. Nah, nih. Tapi asal C-nya nggak 0 ya. Kalau C-nya 0 kan pembagian 0 kan nggak boleh ya. Kan? Misalnya 5/0 kan tak terdefinisi. Nggak ada nilainya. Bukan tak terhingga, tapi tak terdefinisi. Jadi C don't equal 0. Jadi C nggak boleh 0. Gitu ya. Untuk pembagian, khusus pembagian. Ya. Nah, Bapak ini nerapinya bagaimana? Ini contoh empat hal ini adalah aljabar sebenarnya. Aljabar ini saya akan ke papan tulis lagi. Kita ke papan tulis. Ya, kita ke papan tulis dulu. Sebentar. Ke papan tulis. Bentar, gimana ke papan tulis ini? Nggak bisa ya? Ada musik ya? Kepencet nih. Ya. Kepencet musiknya ya. Sebentar. Kita matikan aja deh musiknya. Bentar ya, musiknya saya matikan dulu. Tapi enak sih pakai musik. Oke, kita ke papan tulis. Jadi gini. Maksudnya adalah itu tuh aljabar. Jadi gini. Sekarang saya tanya nih, siapa yang bersedia ya? Misal nih. Saya punya soal gini. 2x tambah 5 sama dengan 7. Tentukan nilai X. Ada yang bisa ngerjain? Bagaimana cara ngerjain biasanya? Kalian biasanya ngerjainnya gimana? Coba salah satu dari kalian. Jan Frida coba. Pelajaran SMP kelas 7. Ayo, Jan Frida. 5 ditambah 7 sama dengan 2x. Ini ada soal 2x tambah 5 sama dengan 7. Tentukan X-nya. Gimana cara ngerjainnya ini? Kelas 7 nih. 5 ditambah 7 sama dengan 2x. 5 tambah 7. Tadi kali. Yakin 5 tambah 7? Ayo coba diingat-ingat. Yang lain? Coba ada pendapat lain? Coba bagaimana cara ngerjainnya ini? Syarifah? 2x sama dengan 2x 7 sama kurang 5. dengan 7 kurang 5. Oke, good. 2x sama dengan 7 kurang 5. Kenapa 7 kurang 5? Disamain satuannya, Pak. Yang nggak pakai huruf. Oh, terus kenapa ke kanan dia? Kenapa ke kanan? Jadinya ke sini. Kenapa?
Apa istilahnya kalau di sekolah itu? Dekatin sama dengan. Hah? Berpindah tempat. Pindah tempat. Atau ada istilah lain? Ada ingat? Pindah apa? Pindah ruas. Pindah ruas. Oke. Pindah ruas. Diinget-inget ya. Itu pelajaran SMP tuh. Sampai SMA malahan itu kalian dikasih materi itu namanya pindah ruas ya. Oh, kalau kiri ke kanan ini awalnya plus, kalau ke kiri menjadi min, gitu kan? Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya kalau dari sini ke kiri, kanan ke kiri jadinya gitu juga ya. Oke, kita lanjut sekarang. Jadinya berapa habis itu? X sama dengan 2/2. Langsung ya? Iya. Oke, X sama dengan 2/2. X sama dengan 1. 1. Oke, good. Yes. Oke, ini cara cepet. Ini cara cepet kalian yang digunakan di kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12 gitu ya. Pertanyaan adalah, Pak, gimana cara basicnya? Bagaimana cara memahamkan kepada siswa-siswi kita? Kita sebagai guru menjelaskan alasan-alasan kenapa pengerjaan ini prosesnya seperti ini. Kalau ditanya tadi ya, siapa? Tadi yang siapa jawab? Syarifah sama Risna gitu ya. Itu Pak pindah ruas Pak. Yakin siswanya akan menerima hal itu? Oh iya, pindah ruas kiri ke kanan, tandanya plus jadi min jadinya plus. Padahal ya istilah pindah ruas itu istilah yang kita gunakan sehari-hari untuk mempermudah saja untuk perhitungan kalau sudah expert. Ya. Sebenarnya langkah ini cukup panjang. Ya. Langkah, ingat ya, langkah basic, the basic of geometry, the basic of algebra. Basicnya itu langkahnya itu ya tadi itu menggunakan sifat-sifat yang sudah kalian hafal tadi, 4 tadi. Addition, ya, addition, property of equality, subtraction, multiplication, and division. Ya, loh Pak, gimana cara nerapinnya? Begini, kalau kita gunakan statement, kita gunakan 2 kolom, jadi begini nanti, ya, perhatikan. Kita gunakan 2 kolom ya. Saya gunakan warna lain coba. Jadi nanti bikinnya begini. Ini. Ya. Ini saya langsung kasih contoh ya. Pembuktian 2 kolom ya. Jadi statement sama reason. Nah, anak-anak kita, anak-anak didik kita harus ajarkan supaya tahu alasannya. Kadang mereka ngerjain tuh nggak tahu alasannya. Ya nggak sih? Atau bahkan mungkin diri kita ngerjain nggak tahu alasannya ini kenapa gitu. Padahal itu penting. Nah, tadi sudah di PDF-nya tuh ada ya sifat-sifatnya di halaman 62. Jadi yang pertama kita tulis 2x tambah 5 sama dengan 7. Alasannya apa? Ya itu soal Pak. Atau diketahui. Kalau bahasa Indonesia diketahui. Atau kalau dalam bahasa Inggris kalian lihat di buku halaman 63 itu given. Diberikan atau diketahui. Oke? Jadi ini udah nggak usah dibantah, itu namanya soal gitu kan. Itu soal atau diketahui awalnya. Oke? Selanjutnya. Langkah kedua. Diapain ya? Masa langsung ini? Masa langsung ini caranya? Oh, enggak. Tapi tadi benar tuh alasan Syarifah dikelompokkan yang angka dengan angka, yang ada hurufnya atau variabel disendirikan. Oke. Berarti angka dengan angka, mana yang lebih kecil? 5 atau 7? Mana? 5 atau 7? Yang lebih kecil biar enak ngitungnya nanti kita. Halo? 5 atau 7 yang lebih kecil? 5. Nilainya. 5 kan? Oke. Jadi ngitungnya begini. 2x tambah 5. Ini perhatikan ya. Ini saya ganti warna biar enak ya. Tambah 5 dikurang 5. Nah, gitu ya. Biar enak. Sama dengan 7 dikurang 5. Gitu. Loh, Pak, kok bisa begitu, Pak? Ada alasannya. Jadi nggak langsung alasannya pindah ruas. Enggak. Ada alasannya. Alasannya apa kira-kira? Pakai apa? Sifat yang mana? Dikurangin ini. Kurangin 5, kurangin 5.
apa? Pengurangan. Pengurangan itu apa? Subtraction. Subtraction. Apa? Kok subtraction nggak ada S-nya ya? Subtraction property Of equality. Nah, alasannya jelas. Oh, ini adalah pengurangan. Kedua ruas dikurang, kiri dikurang, kanan dikurang. Nah, ketika 5 kurang 5 itu pasti 0, sehingga langkah ketiga menjadi 2x sama dengan 2. Ini sudah habis ya, 0 kan? 7 kurang 5, 2. Nah. Oke, 2x sama dengan 2. Terus, apa namanya? Multiplication. Belum. 2x sama dengan 2 gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau di buku ya, langkah ini tuh tidak ditampilkan ya, tidak ditampilkan di langkah gitu ya. Tapi sebenarnya langsung ini tuh 2x langsung lompat ke sini biasanya di buku itu. Jadi 2x tambah 5 sama dengan 7 menjadi 2x sama dengan 2. Apa 2x tambah 2? 2x sama dengan 2? Oh, subtraction gitu ya. Jadi sebenarnya itu langkahnya sama. Subtraction ini ya. Subtraction gitu. Ini subtraction juga sama ya, karena dari sini menjadi ini adalah subtraction. Jadi ini 2 dan 3 gitu aja, samain aja. Sorry. Ya. Nah, kemudian oke, Pak. Selanjutnya supaya dapat x sama dengan 2/2 diapain? Oh, division gitu kan. Ingat ini saya tuliskan langkah biar mudah. Padahal langkahnya itu cuma yang ini aja. 1, ini sama sebenarnya ya. Nah, jadinya 2x sama dengan 2. Kedua ruas dibagi 2. Bagi 2, bagi 2. Oke. Kalau kiri bagi 2, kanan bagi 2, harus seimbang. Ini namanya ya 4 sama 5 nanti ya, 4 dan 5. 4 dan 5 namanya division. Division property dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 2 bagi 2 itu 1 kan, habis ya, set x sama dengan 1. Dah. Gitu. Jadi ada dasarnya. Oh, aljabar sederhana tadi kita kurangkan kedua ruas, lalu kita bagi kedua ruas. Dah, dapatnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Gampang ya? Gampang ya? Nah, nanti kita habis ini ke geometri. Ini contoh aljabar aja tadi, aljabar sederhana. Nanti kita coba ke geometri. Yang halaman berikutnya, yang tentang geometri. Oke, bisa dipahami sampai sini? Anissa, Maria, Irfan, Anabila, Tajurin, Olive. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita ke PDF-nya lagi. Tampil PDF-nya? Sudah? Sudah tampil PDF-nya? Belum, Pak. Belum? Oke, kita ke PDF-nya. PDF yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Contoh sederhana nih. Ini tadi sudah saya kerjain. Tadi saya jelasinnya 5 langkah gitu kan. Sebenarnya 3 langkah saya bilang tadi ya, 3 langkah aja sebenarnya, hanya saja dikasih langkah kedua sama keempat tadi untuk mengetahui proses dia itu pengurangannya gimana sih. Nah, padahal sebenarnya ini aja. Subtraction, division. Nih, mirip kan tadi soalnya. 2x tambah 5 sama dengan 7 nih. 3x tambah 6 sama dengan 18. Sebenarnya cuma 3 langkah aja. Given lalu menjadi 3x sama dengan 12 karena kurang 6, habis kurang 6 jadi 12, subtraction. Lalu kok tiba-tiba jadi x sama dengan 4? Oh, pembagian. Bagi 3, division. Nah, gitu. Ya. Itu dasar-dasarnya. Oke, aljabar tadi. Ya. Sekarang kita akan lanjut
ke halaman, ini juga ini, sekarang kita ngerjain sama-sama ya, ayo kita ngerjain sama-sama. Sekarang kita kerjain sama-sama, ayo. Tolong diktekan saya, ayo kita kerjain sama-sama. Nomor ini ya, diberikan soal atau given setengah buka kurung 6x dikurang 12 tutup kurung sama dengan negatif 12. Risetnya apa kira-kira nih? Jangan lihat kunci jawaban ya, jangan lihat kunci jawaban. Jangan lihat bawah. Nomor 1 apa nih? Nomor 1 pastinya apa? Nomor 1 paling gampang, Pak. Apa nomor 1? Halo, ayo. Given. Oke, good. Saya tulis ya. Jangan lihat yang bawah ya, jangan lihat deskripsi ya. Nah, saya angkat ke atas saja sedikit. Kalau kalian lihat nanti nggak latihan. Sorry. Oke. Mana tulisannya? Anotate ya. Oke. Given nomor 2. Dari setengah 6x kok jadi 3x min 6? Oh, saya belum jelasin ya. Sebentar. Oke, sebelum ke situ kita ke sini dulu ya, tadi ya lupa. Tadi baru 4 ya tadi ya? Tadi baru 4 ini aja ya? Addition, subtraction, multiple, division. Oke. Berikutnya ada lagi nih, saya lupa. Sorry. Nah, ada ini dia. Saya lupa. Sorry. 4, masih ada 5 lagi. Sifat kelima, refleksif. Refleksif ya, refleksi itu ya, cermin. A sama dengan A. Berarti 5 sama dengan 5. Dah, gitu doang ya. Refleksif. Lalu simetrik. Simetrik aksiom itu A sama dengan B, B sama dengan A. Contoh misalnya, Pak, saya nulis biasanya soal itu X sebelah kiri, hasilnya itu sebelah kanan, X sama dengan 5. Boleh nggak sih Pak saya tulis 5 sama dengan X? Boleh. Kadang ada anak yang nulis X-nya itu di kanan, dan itu nggak salah. Cuman kebanyakan di kita itu begini, ya nggak sih? Padahal bisa aja begini. Nah, itu sifat simetrik. Simetrik aksiom. Ya. Simetrik aksiom. Gitu. Kemudian, sifat berikutnya adalah transitif. Transitif itu kayak gini. Jika maka, nanti betul-betul dia. Jika maka ya, if A sama dengan B, dan B sama dengan C, ya. A sama dengan B, B-nya itu sama dengan C. Ya sudah, A sama dengan C. Awal sama dengan akhir. Contoh, 2 kali 4 sama dengan 8. 8, 1 kali 8. Berarti 2 kali 4 sama dengan 1 kali 8. Karena 8 sama dengan 8. Berarti yang dipakai adalah ini sama dengan ini. Nah, gitu. Itu transitif. Ya. Ada juga substitusi. Nah, ini gampang juga nih substitusi, kalian sudah pernah tahu tuh. Jika X tambah 2 sama dengan 8, dan X sama dengan 6, X sama dengan 6 ya, sudah substitusi ke sini. Maka 6 tambah 2 sama dengan 8. Substitusi, gampang. Ya. Lalu yang terakhir adalah distributif. Nah, distributif itu yang kayak tadi yang saya bilang, ini ya. Ini ada filosofinya ya. A itu berteman sama B, A berteman sama C. Jadi A dikali B tambah C, hasilnya adalah AB tambah AC. A ketemu B, A ketemu C. Jadi AB tambah AC. Sifat distributif, gampang. Matematika ya. Jadi 5, atau misalnya X tambah 3 sama dengan 5 kali X, 5 kali 3. Jadinya 5X tambah 15. Kayak gitu. Ya, sifat distributif. Gitu. Nah, jadi ada 9 sifat itu ya untuk kalian pahami untuk algebraic proof ya, pembuktian aljabar gitu ya. Bahwa nanti kita akan masuk ke yang geometriknya gitu ya. Kita lanjut ya, sudah 9 sifat ya. 9 sifat itu dipahami, contoh-contohnya juga, nanti kita ke pembuktian ini. Pembuktian. Nah, ini dia. Kita akan coba kerjakan. Ini dia. Oke, kita akan kerjakan sama-sama. Boleh lihat contekannya tadi, catatan-catatan ininya,
9 sifat tadi. Oke, tadi yang pertama sudah given ya, pasti given. Yang kedua apa nih? Dari setengah dikali 6x dikurang 12 kok jadi 3x? Ini sifat apa kira-kira? 3x dikurang 6 sama dengan negatif 12. Sifat apa kira-kira ini? Dari sini berubah menjadi ini. Sifat apa? Kok nggak ada buka kurungnya? Nah, ayo. Sifat apa ini? Distributif. Siapa yang jawab tadi? Olivia, Pak. Olivia. Oke, good Olivia. Distributif. Karena setengah dikali 6, setengah dikali negatif 12. Itu sifat distributif. Lanjutin sendiri ya. Distributif apa? Property gitu ya. Property of equality. Nah, habis itu 3x negatif 6 atau 3x dikurang 6 sama dengan negatif 12. Kemudian, nah, jadinya kok ini? 3x sama dengan negatif 6. Ayo, ini sifat apa ini? Menjadi ini menggunakan sifat apa gitu ya. Jadi nggak ada prosesnya, ini harusnya ada langkah gitu ya di sini. Menjadi ini menggunakan proses apa? Kalau ini kan gampang kalikan. Ayo, menjadi ini prosesnya apa? Negatif 6 kok jadinya hilang di sini, diapain? Sub S. Addition, Pak. Addition dengan apa? Oke? Ini sifatnya nih. Jadi, kiri tambah 6, kanan tambah 6. Negatif 6 tambah 6 itu 0. Negatif 12 tambah 6 itu negatif 6. Jadinya 3x sama dengan negatif 6. Itu addition, penjumlahan. Oke, good. Lalu 3x sama dengan negatif 6 menjadi x. Hilang 3-nya. Diapain? Dibagi, division. Nah, dah kayak gitu. Seperti itu ya. Seperti itu yang halaman 60 berapa nih? 63. Nah, silakan dipahami. Nanti kita ke contoh berikutnya. Atau ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Nggak apa-apa, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Silakan. Itu alasannya selalu pakai aljabar ya. Oke, kalau untuk soal-soal aljabar, yes, menggunakan reason yang algebraic proof tadi ya, 9 tadi. Tapi kalau yang nanti geometri di halaman 64 dan seterusnya itu ya sifat-sifat geometri. Ya. Oke. Nanti habis ini kita ke ini yang geometri halaman 66 gitu ya. Nanti kita coba. Kita akan coba pelan-pelan bahas itu. Ya, segmen sama sudut ya. Semoga sempat ya segmen. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Atau cukup? Kita lanjut. Lanjut ya. Gimana? Kita lanjut ya. Hajurin, kita lanjut. Oke, ini nanti yang kosong-kosong bisa kalian kerjakan. Kita coba-coba kalian kerjakan gitu ya. Satu, ini given, pasti. Habis given, kok ini distributif? Distributif itu ngapain? Oh, ininya nih. Oh, distributif tuh ininya tuh. Nih. Nih, distributif nih. Dapat, dihitung. Habis itu, loh, X kuadratnya kok hilang? Ini kan X kuadrat juga nih, 3X kali X. Kok hilang? Hilang kiri, hilang kanan. Hilangnya diapain ya? Dijumlahkah? Dikurangkah? Diapain? Nah,
Loh kok X-nya hilang? Ya kan? 18X-nya kok hilang? Jadi -6. Diapain? Nah, gitu. Latihan. Nanti ke ini insya Allah bisa mahir gitu ya. Kalaupun ada kesulitan nanti bisa tanya di grup gitu ya. Sekali lagi saya open kepada kalian, kalau misalnya mau nanya silakan gitu ya. Nggak usah malu-malu. Sekarang geometri. Nah, ini gampang nih ini geometri ini ya. Ini malah gampang banget nih. Nih, ini malah gampang. Ya, ini malah gampang. Perhatikan. Given AB sama dengan XY. Oke, ini ada gambar ya. AB sama dengan XY. Sekarang kita ke geometri ya, geometri. AB sama dengan XY ini. AB sama dengan XY ya. Buktikan bahwa nih, apa ini? Ini garis AB sama dengan garis XY. Buktikan bahwa segmennya, segmen AB, AB ya segmennya AB ya garis AB itu sendiri adalah kongruen dengan XY. Nih, cuma 2 langkah. Given. Ya. Kemudian yang kedua, langsung aja. Bapak kenapa? Oh, karena definisi kongruen, segmen kongruen. Ya. Kalau AB sama dengan XY, AB sama dengan XY, otomatis kongruen. Udah, jadi definisi kongruen. Udah, gitu doang. Nggak usah dibuktikan panjang lebar, udah gini doang. Ya. Karena AB sama dengan XY. Garis AB sama dengan garis XY. Ruas garis AB apakah sama dengan ruas garis XY? Nah, karena ruas garisnya setara dengan garis, ya sudah. Dan dia kongruen, sama. Garis sama dengan ruas garis. Gitu, di sini, dalam hal ini. Itu contohnya. Ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Ini halaman berapa nih? Oke, nah kita akan bahas lagi nih. Ini sekarang kita bahas ini. Jangan lihat kunci jawabannya. Jangan lihat penjelasannya ya, tapi kita pelajari dulu. Nah, kita pelajari dulu. Nih. Diberikan AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Oke. Buktikan bahwa AC ya ini AC sama dengan BD. BD. Sekilas sih sama gitu kan. Sekilas sih sama. A ke C ya kan? A-nya ujung, C-nya itu di sini. D ujung, B-nya di sini. Sama sebenarnya, tukar posisi aja. Tapi apakah benar? Di matematika kita harus membuktikannya. Nah, anak matematika wajib membuktikan. Oke, yang pertama statement AB sama dengan CD. Oke, ini given pasti. Oke. Yang kedua, BC sama dengan BC. Nah, ini dia. Kenapa perlu BC sama dengan BC? Refleksif. Tadi yang saya bilang 5 sama dengan 5. Nah, ini refleksif. Kembar dia. BC sama dengan BC. Pak, boleh nggak kalau AB sama dengan AB? Kalau itu nggak dipakai, statementnya nggak usah. Boleh nggak CD sama dengan CD? Gitu. Nah, kenapa kita pakai BC sama dengan BC? Karena BC sama dengan BC itu nanti akan dipakai. Ya, kenapa dipakai? Karena di sini yang diketahui itu adalah AC serta BD. Nah, jadi kita berpikirnya konstruktif, deduktif. Memang pelan-pelan. Pak, susah Pak berpikirnya seperti itu. Kita pelan-pelan. Ini saya kasih pemahaman gini. Kenapa perlu BC yang tengah-tengah? Karena ada AC. AC itu kan ini ke sini dan BD. BD itu ini ke sini. Jadi pasti melalui BC. Makanya dia nomor 2 itu BC dipakai. BC sama dengan BC. Itu. Refleksif. Ya. Lalu ya, karena AC, nah ini ya kita pisah garisnya ya. Set gini. A, B, C. Karena AC, nah
AC itu apa sih kalau di chapter 2? Chapter berapa itu? Chapter berapa sih? Kemarin tuh penjumaan itu? Segmen? Chapter 3 ya? Chapter 3 atau chapter 2? Chapter 3 ya. Segment and angle addition ya. Segment addition ya. Jadi AC itu apa? Ada ingat nggak AC itu? Ini AC atau semuanya berarti AB tambah BC. Nah, makanya kita pakai BC. Karena AB sudah ada, CD sudah ada, BC-nya belum ada. Begitu pula ini BD. BD, sini ada C. Ya. BD sama dengan BC kan? BD sama dengan BC tambah CD. CD sudah ada nih. CD sudah ada. BC belum ada, makanya pakai BC. Gitu. Itu cara berpikirnya gitu. Kita bedah ini, kita bedah ya. Kita bedah agar kita bisa berpikir konstruktif, deduktif ya. Nah, maka di sini langkah kedua ditulis BC sama dengan BC. Lalu karena sudah ada BC, dituliskan yang ketiga sifat penjumlahan, addition property of equality. AB tambah BC. AB tambah BC sama dengan CD tambah BC. Loh, dari mana nih Pak? Dari nomor 1. AB sama dengan CD, perhatikan. AB sama dengan CD. Kiri tambah BC, kanan tambah BC. Makanya addition property, penjumlahan. Bisa dipahami sampai sini? Kiri tambah BC, kanan tambah BC. Oke? Ya. Nah, lalu kita hitung satu persatu. Oh, AB tambah BC itu nih, AB tambah BC itu jadinya AC. Nih. AB tambah BC itu AC. BC tambah CD itu BD. Dua hal ini ada di chapter 3. Chapter 3. Namanya segment addition postulat. Postulat nggak bisa dibantah. Tuh. Ya. Segment addition postulat. Lihat di chapter 3. Ini ada nih. Ya. Kayak misalnya ini 10 cm. Kalau di sini 3, di sini pasti 7. Kayak gitu, penjumlahan kan saya bilang kan kemarin tuh. Segmen addition postulat. Nah, kalau sudah berarti ya karena AB tambah BC itu AC dan CD tambah BC adalah BD, maka ini bisa kita ganti. Ini kan AC nih, AC. BD. Jadi AC sama dengan BD. Ini kita ganti, ini kita ganti. Atau menggunakan namanya substitusi. Ya. Jadi yang ini turun ke sini nih. AB tambah BC diganti AC, CD tambah BC jadinya BD. Substitution property. Dari sini terbukti bahwa AC sama dengan BD. Nah, gitu. Coba diresapi dulu pelan-pelan. Dipahamin gitu ya, pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Melakukan pembuktian melakukan pembuktian secara deduktif ya, secara deduktif. Seperti itu. Silakan kalau ada yang bingung atau ada yang mau bertanya silakan, saya kasih kesempatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau cukup jelas atau cukup pusing karena memang ini pembuktian ya. Jadi memang agak memusingkan sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita lanjut? Gimana? Anabila? Paham Anabila? Masih sedikit bingung yang BC itu kenapa dia bisa? Kenapa bisa ada BC gitu ya? Kenapa bisa kalau ditambah BC itu langsung jadi kayak gitu? Oh, oke. Kenapa harus ditambah BC gitu ya? Iya, karena gini. Oke, ini nomor 3 ya misalnya ya. Kenapa kok AB dari nomor 1 ya AB itu kok ditambah BC? Karena yang diketahui di sini atau
tujuan kita, tujuan proof-nya membuktikannya adalah AC. Lah AC itu apa? AC itu dari mana? AC itu ini. AC. Saya clear dulu ya nih. Nah. Ya, nih. AC itu dari mana? AC itu AB tambah BC. Makanya kita perlu BC. AB sudah ada nih AB. AB itu sama dengan CD. Sudah ada. Givennya sudah ada di soal, di gambar sudah ada. Nah, BC-nya nggak ada. Makanya BC-nya itu ditampilkan. Untuk konstruksinya gitu. Dan, Pak, boleh nggak saya menggunakan AB, Pak? Saya di sini, AB sama dengan CD. Lah, kembali lagi. Kembali ke given dong. Enggak. Nah, makanya AB nggak kita pakai lagi. AB sudah ada di soal. Yang nggak ada itu BC. Makanya diadakan. Gitu, Anabila. Jadi yang sudah ada, ya sudah. Yang nggak ada kita konstruk. Gitu. Jadi paham ya? Yang lain, Irfan, Olive, bisa dipahami? Ini soalnya ada di bawah saya nih kameranya. Irfan sama Olive. Bisa ya? Olive, bagaimana Olive? Bisa, Pak. Bisa. Tajurin? Tajurin gimana? Iya, Pak, maaf. Mau tanya? Enggak. Tajurin? Mana tak tahu sudah. Maria, bagaimana Maria? Jan Frida? Jan Frida bagaimana? Saudaranya Maria? Aman? Aman, Pak. Krisna? Ya Pak, ngerti Pak. Anissa? Anissa sampai tidur lagi belajarnya, luar biasa. Lemes Pak, nah kenapa? Oh, habis vaksin tadi ya? Iya, Ah, iya. Tapi paham aja kan? paham Pak. Syarifah? Syarifah mana videonya? Gimana, Hadir, Syarifah? Pak. Dimatiin. Mana videomu? Aman, Syarifah? Oh, hilang dia. Ah, itu dia. Oke, baik. Mungkin masih ada beberapa yang bingung, tapi nanti coba dipelajari ulang ya. Memang ini butuh pemahaman lebih mendalam lagi gitu ya. Maka pembuktian itu memang susah gampang gitu ya. Tapi kita akan coba pahami lagi di contoh berikutnya. Kita akan bedah. Halaman. Nah, ini lagi. Wah, kita ngisi ya. Ini mirip yang tadi sebenarnya, tapi kita ngisi nih. Kita ngisi. Nah, coba apa lagi? Ada yang ngisi lagi? Wah, ini sudah sudut ya. Oke, sudah sudut. Kita ke sudut aja deh. Ini sudah mau maghrib. Kita ke sudut dulu. Nah, ini coba kalau ada kesempatan nanti kita bahas ya. Kita ke sudut aja. Ini gampang ya, sederhana. Diketahui atau diberikan M atau apa ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Given. Buktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Karena ukurannya sama, berarti sudutnya sama. Dah, selesai. Definition of congruent angle. Karena ukurannya sama nih, M atau measure, apa? Tulisannya measure gitu ya. Ukuran, ya, measure. Sudut 1 sama dengan measure sudut 2. Nah, kalau ukurannya sama, pasti dia sudutnya sama. Ukurannya 90 derajat, satunya 90 derajat juga, pasti sudutnya sama, sudut siku-siku. Atau sudut 1, sudut 2. Nah, berarti definisi of congruent angle. Udah, nggak usah dibantah itu. Itu ya, gampang. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ini kita ke contoh ini ya. Itu aja dulu. Wah, ini lebih ribet. Nah, ya, yang tadi aja, yang pertama aja dulu. Satu lagi. Kita contohin aja. Nah, ini dia.
Nah, ini dia. Kita akan bedah ya, kita akan bedah bagaimana mengkonstruksi pembuktian ini. Sebentar, papan tulisnya, annotate-nya, oke. Oke. Given ya, diberikan atau diketahui sudut XVZ, XVZ ini ya. XVZ itu sama dengan YVW. Oh, XVZ itu 1, 2 ya. Oke, kita tulis aja dulu ya. XVZ itu 1 dan 2. Kalau YVW itu YVW 2 dan 3. Proof atau buktikan sudut 1, ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 3. Sudut 1 apakah sama dengan sudut 3? Oke, kita akan bedah satu persatu. Ya. Kita akan bedah satu persatu. Oke. Maksudnya bagaimana nih? Oke. Yang pertama, ukuran XVZ sama dengan ukuran sudut YVW. XVZ sama dengan YVW. Given. Oke. Aman. Nomor 1 aman, pasti bisa semua. Given, gitu kan. Lalu, XVZ sama dengan sudut 1. Nah, ini dia nih. Loh, Pak, kenapa Pak XVZ sama dengan sudut 1? Nah, ini kan gampang nih. XVZ ya ini itu adalah 1 tambah 2 nih. XVZ sudut 1 tambah sudut 2. Oke? Nggak usah dibantah, ini penjumlahan sudut nih. Angle addition postulat. Postulat penjumlahan sudut. Nggak bisa dibantah. Nah, XVZ 1 tambah 2. Ini Y tadi ya. Nah, XVZ tambah 2. Ya sudah. Jadi setelah given, apa kira-kira yang bisa dipakai? Yang diketahui di soal, gitu kan? Yang nggak bisa dibantah, yang ada teoremanya, yang ada definisinya, yang ada postulatnya, gitu. Lalu, YVW YV itu 2, ini 3, ini Z. YVW 2 tambah 3. YVW 2, ini bukan dan ya, ini koma kayaknya nih. Ini salah nih, coret aja itu kalau kalian print. Ini koma, misalnya koma ya. Dan atau dan gitu aja. Dan YVW 2 tambah 3. Nggak bisa dibantah sudah. YVW 2 tambah 3. Angle addition postulat atau postulat penjumlahan sudut. Nah, sekarang sudut 1 tambah sudut 2, ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3. Substitution. Nah, kenapa substitution? Ada yang tahu? Substitusi dari mana? Ada yang tahu kira-kira? Substitusi dari mana? Dari nomor 1. Nih. Nomor 1, XVZ sama nomor 2 nih. XVZ itu kan gini, nomor 1 ya. XVZ sama dengan YVW. XVZ itu 1 tambah 2. Berarti XVZ bisa kita tulis 1 tambah 2. Sama dengan YVW. YVW bisa kita tulis apa nih? YVW 2 tambah 3 nih, 2 tambah 3. Oke? 2 tambah 3 gitu. Lalu ini paham ya? Jadi substitusi itu dari nomor 1 XVZ sama dengan YVW. XVZ itu 1 tambah 2, YVW itu 2 tambah 3. Substitusi ya. XVZ-nya disubstitusi 1 tambah 2, YVW-nya disubstitusi 2 tambah 3. Ya, sudut 2 tambah sudut 3. Lalu di sini ditegaskan sudut 2 sama dengan sudut 2. Kembar ya. Ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 2, refleksif ya. Pak, kalau misalnya nggak ditegaskan boleh nggak? Boleh saja, langsung dikurangkan misalnya, tapi ingat kenapa dia bukan subtraction? Ya, misalnya sudut 2 dikurang sudut 2, enggak. Ini bukan aljabar.
Makanya dia ditegaskan, tegas di sini. Ditegaskan 2 sama dengan 2. Kalau aljabar, misalnya ya tadi ya, X tambah 5 sama dengan 10, gitu kan. X tambah 5 kurang 5, nih, dikurangin 10 kurang 5. Nah, ini kan ada 2 nih, kembaran. Jadinya 2 dikurang 2. Nah, ini bukan aljabar. Gitu ya. Jadi penegasannya adalah refleksif. Nah, itu. Ya, atau X tambah 3 sama dengan 2X tambah 3. Nah, ini nggak apa namanya, kalau di aljabar langsung bisa begini, X tambah 3 dikurang 3, 2X tambah 3 kurang 3. Jadi ini dikurangin, ini dikurangin. Nah, kalau ini bukan variabel, bukan aljabar gitu ya. Jadi bukan variabel, jadi bukan subtraction. Makanya di sini refleksif. Kalau misalnya nanya, Pak, kenapa bukan subtraction? Nah, itu ya. Jadi harus paham ini juga. Kalau aljabar, yes, itu subtraction. Kalau ini enggak. Ya, ini bukan variabel. Jadi nomor 4, sebelum ke hasil itu ada penegasan bahwasanya sudut 2 sama dengan sudut 2. Karena sama, ini hilang gitu kan, sama. Sehingga yang terjadi adalah sudut 1, ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 3. Itu. Ya. Ya, jadi penegasan dulu sebelum ke subtraction. Jadi enggak langsung subtraction, enggak. Kalau di aljabar boleh, kalau ini enggak. Ya. Jadi penegasan dulu bahwasannya oh ini ada bentuk yang sama lalu dikurangi. Subtraction property of equality. Kayak gitu. Sehingga didapatkan atau terbukti bahwa ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 3. Proof atau terbukti. Seperti itu. Ya. Oke, itu aja kayaknya hari ini. Sudah azan maghrib juga nih, sudah lewat ya, sudah azan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk chapter 6. Sebagian chapter 5 tadi saya singgung sedikit, dan chapter 6 seperti ini ya. Creating two column proof, jadi membuat 2 kolom, dan ini deduktif. Karena matematika bersifat deduktif. Ya, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Terkait yang saya sajikan atau barangkali di luar yang saya sajikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Cukup ya kalau gitu ya, kalau ada pertanyaan ya. Gimana, bisa pahami ya? Coba berikan reaction-nya. Kalau kalau bisa ya. Oke, cukup ya kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri ya. Beneran? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup? Irfan bagaimana? Mau nanya? Cukup? Oke deh. Oke, cukup kalau gitu kuliah kita pada hari ini. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Kalau ada waktu senggang dibaca gitu ya. Tidak harus saya suruh, tapi kalian belajar mandiri gitu ya. Baca PDF yang saya kasih itu ya. Baik, jangan pusing. Tapi memang harus pusing. Pusing itu menimbulkan pertanyaan di kalian gitu ya. Tapi jangan sampai bikin stres gitu ya. Pusingnya jangan sampai stres, tapi pusing yang positif, yang menumbuhkan kuriositas atau rasa ingin tahu kalian gitu ya. Oke, cukup kuliah kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika tadi banyak kekurangan atau penyampaian saya ada yang salah atau ada yang sesat. Kalian bisa membantahnya kalian di pertemuan berikutnya, atau bisa kalian ralat apakah pernyataan saya yang salah, atau langsung chat di grup kalau ada pertanyaan apa insidental dari kalian, bisa kita diskusi gitu ya. Saya selalu open kepada mahasiswa gitu ya. Oke, saya mohon maaf jika tadi ada salah kata, sikap ataupun perbuatan. Sekian kuliah kita sore hari ini. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya.